Kalau kamu mau mulai usaha, satu hal yang gak bisa ditawar, kamu butuh modal. Gak ada usaha yang bisa jalan tanpa modal. Orang yang bilang cuma modal dengkul, tetap aja kan, pakai dengkulnya buat jadi modal, atau malah pakai ginjal? Jangan sampai begitu ya kawan. Dibawa enak aja kalau mau memulai usaha. Pastikan yang kita korbankan masih dalam perhitungan. Jangan sampai habis-habisan semua kita korbankan. Kalau mampunya sedikit, maka pilih jenis usaha yang modalnya sedikit. Jangan maksa untuk pilih jenis usaha yang membutuhkan modal besar, hingga malah meninggalkan utang besar dan kehilangan semua harta benda yang dimiliki. Mulai aja dari yang kecil dulu, lalu kembangin pelan-pelan. Cara ini lebih waras dan aman. Enggak perlu buru-buru ngebet pengen cepet kaya, tapi malah hancur meninggalkan utang besar. Kembali ke pembahasan awal, mengenai usaha yang tanpa modal. Mungkin orang yang bilang seperti itu berbicara mengenai sumber pendanaan. Bahwa ia tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk memulai usahanya, tetapi tetap saja ada uang yang diinvestasikan untuk memulai usaha tersebut, sekalipun itu berasal dari pinjaman pihak lain. Setiap bisnis pasti butuh modal. Pasti butuh investasi. Sedangkan sumber pendanaan bisa seluruhnya dari uang sendiri, atau uang pihak lain, baik itu dalam bentuk pinjaman maupun penyertaan saham. Dalam episode ini, kita akan membahas dua hal penting untuk memulai setiap jenis usaha, yaitu investasi dan sumber pendanaan. Jadi cukup jelas ya rekan-rekan dan jangan percaya kalau ada orang yang bisnisnya nggak pakai modal. Apalagi kalau anak konglomerat atau anak pejabat bilang begitu, tinggal, dia sebutin nama bapaknya aja, udah jadi jaminan buat uang masuk sebagai modal usaha, sekalipun dia benar-benar nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Setiap investasi yang dilakukan penting bagi kita untuk mencatat setiap uang yang dikeluarkan. Jangan sampai misalnya, pada kasus usaha patungan dengan banyak pemodal, ada pihak lain yang merasa kontribusi modalnya lebih besar dan kemudian meminta bagian lebih besar pula. Atau dalam kasus sumber uangnya dari pinjaman, uangnya malah dipakai untuk kepentingan lain atau malah kepentingan pribadi, sehingga usaha yang seharusnya didanai malah mangkrak di tengah jalan. Nilai besaran investasi yang kita perlukan pun harus benar-benar menggambarkan keadaan di lapangan. Jangan sampai ketika kita sudah siapkan dananya, tetapi kebutuhan investasi ternyata lebih besar lagi, sehingga membuat kita pusing mencari dana tambahan lagi untuk membuat usahanya tetap bisa berjalan. Pada prinsipnya, investasi adalah segala hal yang kita perlukan di awal untuk membuat usaha bisa berjalan. Bisa berupa benda, usaha dan tenaga, juga nama atau merek. Karena kepentingan kita di sini adalah membuat proyeksi keuangan, maka penting bagi kita untuk mengelompokkan segala jenis investasi yang telah dikeluarkan tersebut agar dapat dimasukkan ke dalam neraca keuangan. Pada kelompok yang pertama adalah investasi aset berwujud. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah segala jenis benda yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Misalnya alat-alat masak, gerobak, mesin produksi, hingga bangunan. Di dalam neraca keuangan dimasukkan ke dalam kelompok aset tetap. Umumnya nilainya menyusut atau terdepresiasi dari tahun ke tahun karena termakan usia, kecuali tanah yang nilainya dianggap tetap tidak menyusut. Kelompok yang kedua adalah investasi aset tidak berwujud. Dalam sebuah bisnis, kadang ada aset tidak berwujud yang diperlukan untuk memulai usaha, misalnya perangkat lunak. Tidak mungkin kita punya komputer tanpa ada perangkat lunak yang menjalankannya. Bahkan dalam kasus tertentu, harga perangkat lunak itu lebih mahal dari komputer itu sendiri, sehingga perlu dimasukkan dalam kelompok yang terpisah dari bagian aset tetap. Misalnya harga komputer 20 juta rupiah dan perangkat lunak 50 juta rupiah, maka pencatatannya harus terpisah. Lain halnya jika harga perangkat lunak hanya 1 jutaan, maka biasanya digabung dengan harga komputer untuk alasan penyederhanaan. Contoh lain aset tidak berwujud yaitu berupa usaha dan tenaga. Mungkin ini yang dimaksud dengan modal dengkul. Misalnya membuka lahan untuk membuat perkebunan. Jika dicatat ke dalam neraca keuangan, nilainya dihitung dari berapa besar biaya pengerjaan jika dikerjakan oleh orang lain. Contoh yang umum lainnya dari aset tidak berwujud yaitu, ketika kita mau memulai usaha biasanya kita sudah keluar uang untuk mengurus persiapan membuka usaha. Misalnya biaya perizinan, uang transportasi untuk mondar-mandir, dan menggaji orang untuk menyiapkan tempat usaha. Semua itu masuk ke dalam biaya praoperasional, yang tentunya dimasukkan ke dalam aset tidak berwujud. Contoh lainnya lagi misalnya hak cipta, merek atau goodwill. Tentunya ini adalah barang tidak berwujud yang mempunyai nilai besar. Bahkan ada perusahaan film atau perusahaan game yang bisa saja sudah tidak operasional, tetapi jika memiliki hak cipta atas serial film atau game, tentunya perusahaan tersebut masih memiliki nilai yang sangat besar. Untuk menghitung nilai besaran goodwill, rekan-rekan bisa mencari sumber lain.
Karena di sini kita hanya membahas secara dasarnya saja. Untuk nilai aset tidak berwujud dalam neraca, akan menyusut atau teramortisasi dari tahun ke tahun. Perhatikan bedanya dengan aset tetap, sama-sama menyusut, tetapi istilahnya berbeda. Dalam keuangan, untuk aset berwujud namanya depresiasi, sedangkan untuk aset tidak terwujud namanya amortisasi. Di dalam neraca keuangan aset berwujud dan tidak berwujud dimasukkan ke dalam bagian dari aset tetap. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dalam memulai usaha adalah modal kerja. Bagian ini sangat penting, karena sekalipun mesin produksi dan bangunan sudah tersedia, tetapi bahan baku tidak ada, mana bisa kita berproduksi? Kita perlu membeli bahan baku terlebih dahulu, karena tidak mungkin pemasok mau memberikan bahan baku diberikan duluan di depan dan baru bayar belakangan. Padahal usaha kita baru berdiri. Mereka tidak akan percaya kita bisa bayar. Contoh lainnya lagi dari pentingnya modal kerja. Ketika bisnis yang baru kita jalankan, belum tentu pada akhir bulan langsung memberikan keuntungan. Bisa jadi selama 3 bulan merugi terus baru bisa untung, karena misalnya belum terkenal sehingga pelanggan masih sedikit. Artinya selama 3 bulan kita harus mencadangkan uang untuk beli bahan baku, termasuk sewa tempat usaha, dan gaji karyawan. Hal ini untuk menjamin bahwa selama 3 bulan bisnis masih bisa jalan, sekalipun kita belum mendapatkan keuntungan. Lamanya modal kerja selama 3 bulan ini hanya sekedar contoh. Tentunya nantinya tergantung jenis usaha dan besaran modal yang kita punya. Dalam neraca keuangan modal kerja ini nantinya akan dikelompokkan ke dalam aset lancar, misalnya sebagai biaya dibayar di muka. Setelah tahu apa aja yang perlu diinvestasikan, sekarang saatnya mikir, duitnya dari mana? Sekarang baru kita bahas sumber pendanaan. Sumber yang didapat umumnya bisa melalui ekuitas, utang atau campuran dari keduanya. Bentuk yang paling umum dan sederhana dari sumber pendanaan adalah dari modal sendiri atau juga bisa patungan usaha bersama. Bentuk ini masuk kategori ekuitas. Ada bagi hasil yang diberikan dari setiap keuntungan yang didapat, yang besarnya tergantung kesepakatan masing-masing. Atau bisa juga tidak dibagikan sama sekali untuk pengembangan usaha dalam bentuk laba ditahan. Kalau nggak punya cukup modal sendiri, kamu bisa minjem. Inilah bentuk yang kedua, yaitu lewat pinjaman atau utang. Bisa lewat teman, keluarga, atau yang lebih besar lagi melalui bank. Perbedaan yang paling utama dari bentuk ekuitas yaitu, yang namanya utang ya harus dikembalikan. Baik itu dicicil atau dibayar sekaligus pada akhir masa peminjaman. Terkait ada tidaknya bunga atau imbalan atas utang yang diberikan ke pemberi pinjaman, tergantung kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Berbeda dengan ekuitas yang apabila usaha bangkrut, maka hangus begitu saja segala modal yang telah diberikan. Berbeda dengan utang. Sekalipun usaha bangkrut, si pengutang tetap ditagih untuk membayar. Karena itu, umumnya si pemberi pinjaman mensyaratkan jaminan, yang kalau tidak bisa membayar, maka jaminan bisa ditarik. Untuk itu rekan-rekan diharapkan lebih berhati-hati jika menggunakan utang sebagai sumber pinjaman untuk modal usaha. Kelihatannya enak, karena kita tidak perlu keluar uang banyak sama sekali. Tetapi tanggung jawabnya yang besar. Apalagi sampai pakai pinjol untuk modal usaha. Terlalu berisiko. Karena pinjol biasanya untuk kebutuhan konsumsi yang dilunasi pakai penghasilan tetap yang kita terima setiap bulan. Jika kita menggunakannya untuk modal usaha dengan risiko bangkrut yang sangat besar, bisa jadi malapetaka bagi kita sendiri. Secara umum, perusahaan yang memiliki risiko kecil dengan pendapatan yang tetap seperti usaha perhotelan, memiliki tingkat utang yang besar atau dalam bahasa keuangannya leverage-nya tinggi. Sebaliknya, untuk perusahaan berisiko tinggi dengan pendapatan fluktuatif, seperti usaha startup teknologi, memiliki tingkat utang yang rendah atau malah tidak ada utang sama sekali. Disebut juga leverage-nya rendah. Kalau dipikir-pikir, mana ada bank yang mau memberikan pinjaman ke perusahaan yang lagi bakar duit? Kedua sumber pendanaan yang telah saya sebutkan, yaitu bentuk ekuitas dan utang. Sangat umum dalam setiap jenis usaha. Bentuk yang ketiga yaitu campuran atau disebut juga mezzanine, biasanya hanya dilakukan oleh investor besar dalam bentuk institusi. Mereka memberikan pinjaman dengan bunga yang cukup kompetitif tetapi mensyaratkan dapat pula memiliki saham di perusahaan tersebut, yang persentasenya biasanya tidak terlalu besar, sering disebut juga equity kickback. Hal ini dilakukan karena investor tersebut memiliki target imbal hasil yang ditetapkan atas setiap investasi dengan risiko tertentu. Misalnya perusahaan private equity sebagai investor menargetkan imbal hasil atau biasa disebut IRR sebesar 25%. Mereka memberikan pinjaman dengan bunga 15% sehingga ada kekurangan 10% dari target imbal hasil sebesar 25%.
Kekurangan itu dipenuhi dengan meminta kepemilikan saham atau equity kickback senilai 10% dari investasi. Dari nilai 10% tersebut, nantinya dikonversikan menjadi katakanlah 5% kepemilikan di perusahaan. Besarnya nilai persentase kepemilikan dihitung dari perkiraan nilai ekuitas perusahaan. Terkait mengenai beberapa istilah yang mungkin masih membingungkan, rekan-rekan bisa mencarinya dari sumber lain. Karena kita di sini hanya fokus ke pembuatan proyeksi keuangan. Tujuannya agar pembahasan tidak melebar dan malah semakin membingungkan. Bentuk yang sederhana dari sumber pendanaan tentunya dalam bentuk uang. Kita dapat uang dimasukkan sebagai modal dan dicatat di neraca. Kemudian kita pakai buat beli ini itu. Beres. Tetapi ada juga orang yang setor modal dalam bentuk barang. Gak mungkin kan? Barangnya dijual dulu jadi uang. Terus dimasukkan sebagai modal. Terus beli lagi barang yang sama. Baik itu dia setor uang maupun barang, semuanya dinilai sebagai setoran saham. Nilai setoran dari barang dinilai dari harga pasar yang berlaku saat itu. Jadi misalnya harga komputer dengan kondisi tertentu kira-kira dihargai 5 juta rupiah, maka ketika pemodal menyerahkan komputernya sebagai modal usaha, dicatat di neraca dia setor 5 juta rupiah sebagai saham. Contoh yang lainnya lagi, misalnya modal lewat tenaga, atau yang biasa dibilang modal dengkul. Tenaga yang telah dikeluarkan juga bisa dicatat sebagai neraca yang dinilai dari biaya pengerjaan kalau dikerjakan oleh orang lain. Contohnya dinilai dari berapa jam kerja yang telah dikeluarkan untuk memulai usaha dari awal sampai jadi. Ini berlaku untuk pekerja profesional yang umumnya dibayar per jam sekian juta rupiah misalnya. Demikian penjelasan dari saya tentang investasi dan sumber pendanaan. Selanjutnya kita bisa melihat contoh-contoh finansial model dari berbagai industri. Setelah itu kita lanjut mempraktikannya ke dalam bentuk usaha yang sederhana agar kita semakin paham. Berikut ini contoh untuk investasi di perusahaan batu bara. Untuk angka hanya sekedar contoh, tidak dapat dijadikan acuan. Jadi jangan terpaku di angka yang nilainya bisa berubah-ubah. Pada bagian investasi dibagi jadi dua kelompok, yaitu belanja modal dan modal kerja. Dalam contoh ini, dari total kebutuhan investasi, dipisahkan lagi bagian mana dari modal yang sudah dikeluarkan, dan bagian mana yang masih diperlukan. Hal ini terjadi karena ketika proyeksi keuangan ini dibuat, perusahaan sudah setengah jalan. Ada sebagian investasi yang sudah dikeluarkan. Berbeda halnya jika kita benar-benar membuat dari awal. Terkait mengenai detail dari belanja modal, tentunya bisa berbeda-beda. Tergantung masing-masing perusahaan batu bara. Jadi tidak harus selalu sama. Itulah uniknya membuat financial model. Masing-masing perusahaan memiliki keunikan tersendiri. Di sini kita lihat pada detail belanja modal. Ada biaya konsesi lahan pertambangan, kemudian renovasi bangunan, pembangunan stok pile untuk penampungan sementara batu bara, pembuatan jalan untuk mengangkut batu bara, biasa disebut hauling road, dan seterusnya. Saya langsung singkat saja biar tidak terlalu detail dan membingungkan. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah modal kerja. Yang pertama adalah biaya operasional untuk memulai usaha di masa-masa awal seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah uang jaminan ke pemerintah, umumnya diberikan oleh perusahaan tambang sebagai syarat operasional. Berikutnya contoh di perusahaan perkebunan sawit. Secara garis besar detail dari belanja model terbagi ke dalam investasi penanaman, termasuk persiapan lahan dan pembelian benih sawit. Nukleus atau inti maksudnya investasi dalam perkebunan menggunakan skema inti plasma. Inti artinya perusahaan, sedangkan plasma adalah petani sawit di sekitar perusahaan. Perusahaan sebagai inti atau nukleus, hanya melakukan investasi di kebun sawit miliknya sendiri, sementara investasi kebun sawit milik petani atau plasma dilakukan oleh petani itu sendiri, bukan perusahaan. Kelompok belanja modal selanjutnya yaitu investasi non-penanaman, misalnya bangunan kantor untuk administrasi di perkebunan, kemudian kelompok lainnya yaitu pembangunan pabrik kelapa sawit untuk mengolah hasil buah sawit milik perusahaan dan buah sawit dari petani sebagai plasma. Kemudian ada lagi biaya tidak berwujud seperti biaya perizinan dan biaya praoperasional seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dalam proyeksi keuangan ini juga ada sumber pembiayaan. Di sini tertulis sumber dari utang adalah 60%, dan sisanya lewat ekuitas atau saham sebesar 40%. Untuk selanjutnya ketika perusahaan sudah mencatatkan keuntungan, kebutuhan investasi akan didanai dari hasil keuntungan perusahaan yang berasal dari laba ditahan. Sekali lagi saya jelaskan bahwa setiap financial model itu unik, jadi pengelompokan sumber pendanaan ini tidak kita temukan di proyeksi keuangan batubara sebelumnya. Pada contoh ini adalah industri properti, yaitu pembangunan superblok yang meliputi apartemen, hotel, kantor, dan area komersial seperti mall.
Pada detail investasi terlihat ada investasi untuk pembangunan apartemen, perkantoran, dan area komersil. Selanjutnya ada area komersil di apartemen, yaitu area komersil di apartemen yang disewakan oleh pengembang. Misalnya untuk usaha minimarket atau laundry di lantai dasar apartemen. Jadi berbeda dengan area komersil di bagian atas. Yang terakhir ada pembangunan hotel. Pada bagian kedua ada sumber pendanaan yang mana 48% berasal dari utang. Kemudian yang menarik di sini tidak ada ekuitas, tetapi investor masuk melalui skema joint venture. Bedanya jika dalam bentuk saham, ada kepemilikan di perusahaan. Tetapi lewat skema ini, investor tidak masuk sebagai pemilik perusahaan, tetapi hanya sekedar kerjasama dengan perusahaan. Yang mana ketika proyek telah ini selesai, mereka bisa pergi dan menarik kembali modalnya beserta imbalan bagi hasil tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian di sini jika 50% ditambah 48%, artinya masih ada kekurangan 2% dari sumber pendanaan. Tentunya selisih kekurangan ini dipenuhi dari kas perusahaan yang berasal dari keuntungan perusahaan yang berasal dari laba ditahan. Untuk contoh berikutnya yaitu pembangkit listrik tenaga air. Di sini ada biaya konstruksi meliputi pembangunan jalan akses, pembangunan gedung, jalur air, dan sebagainya. Sengaja tidak saya sebutkan lebih detail untuk penyederhanaan. Selanjutnya ada jasa engineering berdasarkan persentase dari biaya konstruksi, kemudian ada biaya lain-lain dan PPN. Kemudian ada cost overrun. Dalam pengerjaan proyek-proyek besar, kadang biaya yang sudah ditargetkan ternyata nilainya membengkak karena perubahan situasi di lapangan. Di sini kita perlu biaya cost overrun sebagai antisipasi jika terjadi kenaikan harga konstruksi, maka proyek tetap bisa diselesaikan dan tidak mangkrak di tengah jalan karena kekurangan dana. Berikutnya ada IDC atau Interest During Construction. Maksudnya bunga yang harus dibayar selama konstruksi masih berlangsung. Hal ini umum dalam dunia perbankan, ketika peminjam tetap ditagih bunga, sedangkan proyek masih dalam pengerjaan dan belum menghasilkan pendapatan. Nilai IDC ini disatukan ke dalam biaya konstruksi menjadi nilai total proyek secara keseluruhan. Tidak lupa di sini tertulis paket pengerjaan proyek dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu 10, 46, dan 44%. Yang dihitung secara akumulasi, pada tahun ketiga proyek ini selesai dikerjakan hingga 100%. Contoh selanjutnya yaitu usaha periklanan online. Karena cukup sederhana dan lebih mengandalkan jaringan pemasaran, maka investasinya tidak banyak. Hanya sekedar peralatan kantor dan kendaraan. Yang menarik di sini adalah pendanaan modal diambil 100% dari ekuitas, mengingat usaha online memang cenderung berisiko tinggi sehingga sulit mendapatkan pinjaman. Untuk tahun-tahun selanjutnya pembiayaan modal didanai oleh internal kas perusahaan. Demikian berbagai contoh investasi dan sumber pembiayaan dari beberapa macam jenis usaha. Semoga bisa memberikan sedikit pengetahuan bagi rekan-rekan semua. Untuk selanjutnya, mari kita coba buat contoh sederhana perhitungan investasi dan sumber pendanaan. Melanjutkan perhitungan dari episode sebelumnya pada usaha kafe, mari kita buat perhitungan investasinya.
Geret ke bawah. Jumlahkan seluruhnya dengan cepat melalui fungsi AutoSum. Kita atur format sel agar terlihat enak dipandang. Selanjutnya sumber pendanaan. Demikian kita sudah selesaikan pengajaran kali ini tentang investasi dan sumber pendanaan. Semoga bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa lagi.